Apakah di medsos itu orang Kristen khawatir? Tidak. Ya, jangan salah ya. Sehebat apapun Don Ditan teriak-teriak di medsos, maaf enggak kepanjangan anda. Ya, sehebat apapun ya, misalnya ya, siapa sih yang lagi terkenal sekarang selain Kodondi? Sabda Kemali lah kan ya. Masuk di YouTube ya kan, berkuar-kuar mengenai penjelasan berapa. Orang Kristen nggak akan ngepek, ya senyum aja mereka. Kenapa? Ya, menghancur apa namanya? Yang seperti itu tidak akan mempengaruhi kekristenan. Jadi mereka itu tidak takut dengan apa namanya itu menghadapi para kristolog atau apologet muslim di medsos. Kenapa? Karena medsos yang menguasai kan mereka, bukan kita. Kan gitu. Nah, yang mereka takutkan itu ya dakwah-dakwah lapangan seperti itu. Ya. Makanya dia matikan jangan sampai syiar-syiar Islam di masyarakat langsung ini, yang terjun langsung di masyarakat ini hidup. Jangan sampai dakwah kristologi yang ada di daerah-daerah yang sudah menjadi kekuasaan mereka ini kemudian muncul. Ini yang berbahaya, bukan di medsos. Makanya saya bilang, mau sehebat apapun antum teriak-teriak di medsos membongkar bahwa Kristen, nggak akan ngepek sama dia, nggak akan apa-apa. Percaya. Yang ditakutin itu bukan ya yang di medsos, yang ditakutin itu adalah antum para dai-dai yang di lapangan yang berjuang untuk menyelamatkan akidah saudara-saudara muslim kita. Ini yang mereka mau cegah itu dakwah ini, bukan dakwahnya medsos. Sehingga kemudian label-label negatif tentang dakwah Islam ini ada skenario dari mereka untuk membuat dakwah kristologi ini hancur. Akhirnya kan ketika banyak masjid menutup pintu kan ini ya, ketika banyak majelis-majelis taklim yang menutup pintu, bahkan menolak kehadiran ya dakwah kristologi seperti ini. Nah, terus umat Islam siapa yang mau membentengi? Siapa yang mau menyadarkan kan ini akan bahayanya gerakan pemurtadan? Kan gitu. Ini kondisi seperti itu. Makanya ketika saya diminta untuk menjelaskan urgensi dakwah kristologi seperti apa, kita harus paham dulu kondisi. Ya. Kondisi dakwah kristologi itu seperti telur di ujung tombak, ini ya. Nah, yang seharusnya menjadi ujung tombak gerakan dakwah, tetapi malah seperti telur di ujung kantung. Ini mereka punya skenario untuk menghancurkan dakwah kristologi. Ya. Nah, makanya kemudian akhirnya kami para kristolog itu kalau berhadapan langsung dengan masyarakat di masjid-masjid itu nggak berani, ya. Akhirnya ngomong apa adanya belak-belakan. Kenapa? Itu tadi karena sudah banyak ya, stempel-stempel negatif tentang dakwah Islam yang harus kita hati-hati menyikapinya. Salah-salah sedikit, ya akhirnya kemudian kita yang dicap sebagai Islam radikal kan gitu. Kalau udah dicap sebagai Islam yang radikal, yang sedihnya nggak mungkin gereja, kalau budaya nggak mungkin diundang ke gereja, ya diundang pun belum tentu mau, mungkin nggak mau menolak. Tetapi sedihnya kalau kami dilarang dakwah di masjid kan itu menyedihkan. Ketika kami ditolak oleh orang Islam saudara kita sendiri, ini kan menyedihkan. Ketika kita harusnya bisa masuk ke pesantren-pesantren, masuk ke majelis-majelis taklim, tapi kemudian akhirnya diboikot oleh stempel-stempel intoleran, radikal dan lain sebagainya. Ini kan menyakitkan, benar nggak benar?